Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a sunnatahu wa hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para pemirsa Arkom TV dimanapun antum semua berada, alhamdulillah di siang hari yang mendung hujan yang dingin ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa untuk bisa terus mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Apa di dalam hati mereka itu ada kuncinya, tergembok hatinya? Karena orang muslim yang hatinya sehat, yang kolbunnya salim adalah orang-orang yang sangat dekat dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan itu adalah bukti keimanan dia kepada kitab. Pemirsa Arkom TV dimanapun Anda berada, yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terbaik yang diutus di akhir zaman, yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merupakan salah satu dari nikmat-nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Seandainya bukan karena Rasulullah SAW, kita tak kenal Al-Quran, kita tak kenal Sunnah, kita tak kenal Islam. Seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus, maka kita tidak akan tahu betapa indahnya Islam dan betapa manisnya iman. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi ketika beliau disakiti dan dihina, pasti beliau akan berdoa untuk keselamatan diri atau kehancuran kaumnya. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyimpan doa terbaiknya untuk diberikan kepada umatnya di hari kiamat kelak sebagai syafaat. Maka sungguh malu bagi kita orang-orang yang sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak membela, tidak melindungi, tidak bergetarlah minimal hatinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang lain. Pemirsa Arkom TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Ternyata orang yang memiliki ilmu di dalam dirinya itu juga akan menghadapi atau terkena fitnah. Singkatnya kita ceritakan saja apa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salam, nabi terbaik yang namanya disebut lebih dari 120 kali di dalam Al-Quran, nabi yang paling banyak dikisahkan peristiwa hidupnya dalam Al-Quran dan sangat lengkap walaupun terpisah-pisah. Beliau juga digelari alimnya Bani Israel. Beliau ini adalah salah satu nabi yang pernah mengalami fitnah ilmu, diuji dengan ujian ilmu. Jamaah Arkom TV dimanapun Anda berada, dikisahkan dalam satu hikayat bahwa suatu hari Nabi Musa sedang mengisi majelis ilmu di kalangan Bani Israel. Lalu tiba-tiba ada seorang dari jamaahnya Nabi Musa dari golongan Bani Israel yang kemudian bertanya, wahai Nabi Musa, saya mau tanya. Ya, kamu nanya apa? Gini Nabi, apakah ada orang yang lebih pintar daripada Anda di dunia ini? Kata beliau, tidak ada. Atau dalam versi lain pertanyaannya adalah, siapakah orang yang paling pintar di dunia ini? Kata Nabi Musa, saya orang paling pintar di dunia ini. Maka atas kekhilafan dan kekeliruan beliau, Allah Subhanahu wa taala menegur, memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kembali, menuntut ilmu kembali. Karena apa? Sudah merupakan satu sunnatullah fil kaun. Allah katakan dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Nabi Musa lupa bahwa di atas orang yang berilmu ada lagi yang jauh lebih berilmu daripada
beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali belajar kepada Nabi Khidir. Ada pelajaran menarik yang bisa kita petik tadi, perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu kembali kepada Nabi Khidir. Mari kita bedah satu persatu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya hukuba. Yang artinya, dan ketika Musa berkata kepada fatanya, yaitu pelayannya yang bernama Yusha bin Nun bin Ifrosim bin Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam, kepada pelayannya ini Nabi Musa mengatakan, la abrahu, aku tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku bertemu tempat pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan hukuban. Tafsiran para ulama, Abdullah bin Abbas mengatakan, kita bisa mengutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa hukuban dalam ayat ini maksudnya adalah perjalanan kaki selama 1 tahun. Atau hukuban yang dimaksud ayat ini adalah perjalanan kaki 80 tahun. Kita ambil yang pendeknya saja lah. Perjalanan kaki 1 tahun itu merupakan perjalanan yang sangat melelahkan, yang sangat berat. Bayangkan, waktu itu umurnya Nabi Musa itu sudah sangat tua. Nabi Musa adalah seorang nabi yang memiliki umur cukup panjang. Diceritakan dalam sebuah kisah Israiliyat bahwa ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa beliau, Nabi Musa enggan, masih belum mau menyelesaikan misi dakwahnya di dunia, maka beliau memukul malaikat Israel sampai akhirnya malaikat itu datang lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, telah kau perintahkan padaku untuk mencabut nyawa orang yang belum mau mati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atau memanjangkan umur Nabi Musa dengan cara Nabi Musa diperintahkan untuk menempelkan tangannya di bulu sapi, kemudian jumlah bulu yang tertutup tangannya itu tambahan umurnya. Ini adalah satu kisah Israiliyat yang hanya sekedar menambah wawasan kita saja, tapi poin utama dari kisah ini adalah Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang umurnya tua. Jadi hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat pertama ini adalah tuanya usia kita tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu. Karena Nabi Musa itu adalah orang yang paling kaya. Beliau bukan cuma sekedar orang biasa, beliau adalah alimnya Bani Israel. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menegur beliau untuk melanjutkan atau meneruskan atau menambah ilmu lagi, tanpa segan-segan Nabi Musa katakan pada pembantunya, aku akan berjalan 1 tahun hanya untuk mendapatkan tambahan ilmu di usia yang setua itu. Usia tua bukan menjadi alasan seorang untuk menuntut ilmu. Pernah saya mendengarkan kisah dari syekh saya, yaitu Syekh Fadi, bahwa ada seorang kakek tua di Mesir yang suatu hari mendengarkan majelis ilmu yang mana disampaikan oleh syekhnya di majelis tersebut bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran maka dia akan mendapatkan, orang tuanya akan diberi tajul waqar, yaitu mahkota yang sangat mulia, yang sangat indah yang Allah berikan kepada orang tua para penghafal Al-Quran. Lalu saya itu mengatakan, kita sering berekspektasi mengharapkan anak kita hafal Quran 30 juz supaya kita diberi mahkota. Tapi kita lupa bahwa kita juga anak yang seharusnya kita juga menghafalkan Al-Quran supaya orang tua kita mendapatkan tajul waqar tersebut. Nah, karena mendengarkan motivasi semacam ini, si kakek tadi langsung mendatangi syekh yang menyampaikan materi. Ya syekh, saya ingin mulai menghafalkan Al-Quran. Sedangkan usia saya sekarang sudah 60 tahun. Tidak ada masalah, kata syekhnya. Tapi mata saya buta. Tidak ada masalah. Jadi usia sudah 60 tahun, mata pun buta. Si orang tua ini setiap pagi pulang pergi dari rumahnya ke rumah syekhnya untuk apa? Ditalkin menghafalkan Al-Quran. Hanya dalam waktu 3 tahun, orang tua ini berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ini luar biasa. Artinya ilmu itu tidak terhalang dengan usia atau tuanya seseorang, sebagaimana dikisahkan tadi dalam perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu. Jarak pun juga tidak bisa menjadi alasan orang itu bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kalau majelis pengajian hanya jarak
setengah jam dari rumah kita, hanya jarak 5 menit dari rumah kita, bahkan rumah kita di depan masjid. Akan tetapi ketika ada majelis pengajian, majelis ilmu di masjid tersebut, kita enggan mendatanginya, berarti ada yang bermasalah di dalam diri kita, ada yang bermasalah dalam hati kita. Nabi Musa alaihi salam, seorang yang sudah tua, sudah rapuh, akan tetapi bertekad melakukan perjalanan 1 tahun penuh. Itu kan jarak yang sangat jauh. Tapi demi ilmu, hal tersebut beliau tempuh. Seperti itulah seharusnya mentalitas orang muslim dalam menuntut ilmu. Kita lihat betapa banyaknya para ulama, para salaf kita, para sahabat radhiyallahu anhum, sebutlah namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, saya akan melakukan perjalanan sejauh apapun selama masih bisa ditempuh dengan onta, ketika ada orang yang mengaku lebih paham asbabun nuzul daripada saya. Banyak para aslaf kita yang melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan tambahan ilmu. Imam Bukhari merantau dari negerinya, melakukan perjalanan jauh sampai kencing darah, sampai memikul sendiri kitabnya. Itu hanya demi 1-2 hadis yang ingin beliau dengar dari orang lain. Bahkan Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW yang sangat mulia, beliau lebih memilih tidur di depan pintu salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, hanya untuk mendapatkan tambahan ilmu. Seperti itulah keutamaan ilmu. Seperti itulah ketika seorang muslim itu mengetahui betapa mulianya ilmu, maka dia akan menghinakan diri untuk mendapatkan ilmu tersebut, akan menghinakan diri di hadapan ustadznya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Menghinakan diri itu tidak diperkenankan dalam Islam kecuali untuk urusan thalabul ilmi. Perjalanan yang panjang bukan menjadi masalah. Ilmu itu hanya akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya dan orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Orang yang hanya mencari ilmu tapi tidak membutuhkannya, atau yang membutuhkan ilmu tapi dia bermalas-malasan dan tidak berusaha mencarinya, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Nabi Musa menunjukkan kesungguhan, dia siap jalan 1 tahun penuh jalan kaki hanya untuk mendapatkan tambahan ilmu yang beliau belum tahu. Usia, jarak tidak menjadi penghalang. Beliau adalah seorang alim dan harus menuntut ilmu kepada yang mafdul minhu, yang tidak lebih afdol daripada beliau, tidak ada masalah. Kemudian dikisahkan ketika Nabi Musa itu sudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Musa mengatakan kepada beliau, hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku berkhidmat ikut kepada Anda supaya Anda mengajarkan kepada saya sebagian ilmu yang Allah ajarkan pada Anda? Maukah Anda mengajarkan sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda sebagaimana Allah mengajari Anda? Hal attabi'uka dalam bahasa Arab adalah bentuk kata kalimat yang sangat sopan. Kalau bahasa Jawa mungkin itu kromo inggil. Nabi Musa yang lebih alim daripada Nabi Khidir, tapi tidak memiliki beberapa ilmu yang dimiliki Nabi Khidir, beliau bersikap tawadhu. Jadi salah satu kunci sukses seorang yang ingin mendapatkan ilmu adalah sikap tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Karena ilmu tidak diberikan pada orang yang sombong dan tidak diberikan pada orang yang pemalu. Orang yang pemalu itu rendah diri. Orang yang sombong itu adalah tinggi hati. Ilmu akan diberikan pada orang yang tawadhu, yang meletakkan gelasnya di bawah teko, meletakkan dirinya di bawah ustadznya. Walaupun mungkin dia lebih alim dalam beberapa hal. Karena sikap tawadhu itu penting sekali dimiliki seorang murid yang ingin mendapatkan ilmu dari gurunya. Sekali aja murid berlaku arogan, sombong, tidak mau bersikap tawadhu kepada gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu dari gurunya, dan tidak akan, toh seandainya mendapatkan tambahan ilmu, dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu dari gurunya tersebut. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Di sini Nabi Musa mengatakan, supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu, supaya ilmunya ini bisa aku jadikan petunjuk untuk
menjalani kehidupanku. Memang seperti itulah hakikat ilmu. Orang yang mendapatkan ilmu, maka ilmunya itu akan menjadi petunjuk dalam hidupnya. Kok orang mengaku banyak ilmunya akan tetapi hidupnya terus menyimpang ke sana kemari, ketahuilah ada yang bermasalah dengan ilmunya atau caranya dia menuntut ilmu atau keikhlasan dia ketika menuntut ilmu. Karena hakikatnya ilmu yang dipelajari seseorang akan menjadi petunjuk bagi dia. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati ama iya sabra. Kamu tidak akan bisa sabar kalau ikut sama saya. Wa kaifa tasbir? Gimana mungkin kau bisa sabar? Ala ma lam tuhid bihi khubra, atas sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Jadi ada satu korelasi hubungan antara sabar dengan ilmu. Seorang yang memiliki ilmunya atau memiliki ilmu atas sesuatu, maka dia akan lebih mudah bersabar dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan berkaitan tentang ilmu tersebut. Akan tetapi orang yang tidak memiliki ilmu atas sesuatu, maka dia adalah menjadi orang-orang yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyerah, mudah kalah, mudah tidak istiqomah atas masalah-masalah yang dia hadapi. Seorang tua tidak sabar menghadapi anaknya, tidak ngerti ilmu mendidik anak. Seorang istri tidak bisa sabar menghadapi suaminya, tidak tahu ilmu menghadapi suami. Seorang guru tidak bisa menghadapi muridnya, atau seorang dai tidak bisa mengatasi generasi muda. Itu karena tidak memiliki ilmu untuk masing-masing permasalahan tadi. Nabi Khidir menegaskan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya? Sangat berhubungan erat antara sabar dan ilmu. Orang yang memiliki ilmu banyaklah orang yang selalu bisa sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang datang dalam hidupnya. Di sini kita melihat Nabi Musa bertekad, berazam untuk menjadi orang yang sabar. Beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah wahai Khidir, kau akan dapatiku sebagai orang yang bersabar, wala aksi laka amra. Dan aku tidak akan bermaksiat atas perintahmu apapun. Di sini ada kunci berikutnya dalam menuntut ilmu, yaitu seorang penuntut ilmu harus sabar. Karena sebagaimana Imam Syafi'i katakan, ada 6 rumus dalam menuntut ilmu. 1. Al-hirsu, kerakusan. Al-juhdu, kesungguhan. Al-dzaka, kecerdasan. Ad-dirhamu, uang. Suhbatul ustad, berteman, berakrab ria dengan para ustad. Wa tuluz zaman. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Butuh namanya tulul hadanah, pendidikan tarbiyah yang lama untuk menjadi seorang yang memiliki kapasitas ilmu tinggi. Dan untuk menghadapi tarbiyah itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesabaran. Nabi Musa sadar bahwa menuntut ilmu itu berat, membosankan, terkadang membuat kita jenuh, malas. Maka beliau mengazamkan diri, satajiduni insyaallahu sabira wala aksi laka amra. Syarat berikutnya sebagai seorang penuntut ilmu yang baik adalah tidak bermaksiat terhadap perintah guru apapun itu. Maka orang-orang yang senantiasa berusaha takzim, menghormati, mentaati keputusan guru selama tidak bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan barokahnya ilmu. Jangan sampai antum mengalami hal-hal yang mungkin pernah saya alami atau sebagian ikhwan mengalami, tidak taat terhadap perintah guru sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan ilmu dari kita. Naudzubillah min dzalik. Salah satu rumus penting dalam menuntut ilmu adalah sabar, tidak bermaksiat atas perintah guru apapun perintahnya. Ini luar biasa sekali, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik para pemirsa Arkom TV sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kisah-kisah dalam Al-Quran selalu menginspirasi, selalu bisa membangkitkan semangat, selalu bisa meneguhkan hati yang mulai futur atau malas, selalu bisa membentuk karakter. Sebagaimana Allah katakan di akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang berakal. Maka haditsa yuftara, bukan dongeng.
bukan kisah kaleng-kaleng buatan manusia, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi mengkonfirmasi kebenaran kitab terdahulu, wa tafsilal likulli syai', menjelaskan wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu dengan detail, wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Arkom TV dimanapun Anda berada, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada sesi ini. Pelajarannya saya ulangi ringkasannya: 1. Menuntut ilmu tidak peduli usia, tidak peduli jarak tempuh, harus tawadhu, merendahkan diri kepada guru dan ilmu, kemudian bersabar dan tidak melanggar perintah guru. Orang yang bisa memegang setidaknya prinsip-prinsip ini dalam prosesnya menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan hal yang luar biasa, pelajaran yang sangat banyak dalam hidupnya. Allah akan berikan kepada dia pemahaman-pemahaman akan ilmu yang tidak Allah berikan kepada orang lain atas usaha yang mereka lakukan. Apabila ada kurang dan salah, itu dari diri saya sendiri, bodohnya saya, lemahnya ilmu saya, dan setan yang terkutuk. Kalau ada benarnya, jelas semuanya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.